Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyina bil ikhlasi was-sidqi wal khawf warja ilallah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih lana ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma naqi wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada minggu yang lalu tentang persyaratan daripada dua khutbah. Di antaranya harus bersih dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian harus bersih dari najis, ya, di badan, di pakaian dan juga apa saja yang dibawa oleh khatib. Kemudian yang kedua menutup aurat. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu, ya, berdiri bagi yang mampu ketika berkhutbah, ya, khutbah Jumat. Khutbah Jumat, khutbah Idain, Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat julus bainahuma, duduk di antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Yang kelima muala bainahuma. Yang kelima berkelanjutan, setelah khutbah pertama duduk langsung khutbah yang kedua. Kemudian yang keenam di antara dua khutbah dan sholat langsung mengerjakan sholat, ya, selesai khutbah kedua langsung qomat, langsung sholat, tidak ada kegiatan yang lain. Kemudian yang ketujuh ya ayyakuna bil arabiyah, dua khutbah itu harus berbahasa Arab. Apakah isinya harus berbahasa Arab? Enggak. Ya, yang dimaksud berbahasa Arab itu rukun-rukunnya berbahasa Arab. Apa rukunnya? Alhamdulillah, selawat kepada Nabi Muhammad, kemudian wasiat bitaqwa, kemudian membaca ayat daripada Al-Quran, ya. Dan yang ini khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua alhamdulillah, selawat kepada Nabi Muhammad, kemudian wasiat bitaqwa, dan yang kelima mendoakan lil mu'minina wal mu'minat, ya. Nah, itu harus berbahasa Arab kali itu, ya. Itu harus berbahasa Arab. Qat'an harus, nggak boleh diganti dengan bahasa-bahasa yang lain. Falau lam yakun fihim, ya, man yuhsinul arabiyya fahuwa kal ajiz anit takbir, ya, fa in madat muddata li imkanit ta'allum wa lam yata'allamu asu kulluhum wala jum'atu lahum. Nah, di sini dikatakan kalau seandainya satu daerah 40 orang, ya, mereka nggak ada yang bisa berbahasa Arab, seperti orang yang nggak mampu takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, ya, nggak bisa dalam takbiratul ihram Allahu Akbar, sama seperti itu. Ini udah satu daerah udah 40 orang, persyaratan Jumat udah mencukupi, ya, tapi nggak ada yang bisa bahasa Arab.
Ya, tapi nggak ada yang bisa bahasa Arab. Fa in madat muddata imkan ta'allum wa lam yata'allamu asukuduhum. Nah, di sini dikatakan kalau seandainya ada waktu untuk belajar tapi mereka nggak mau belajar, maka semua tuh yang 40 orang itu berdosa. Ya, semua. Jadi misalkan kita udah kumpulin nih satu desa nih, satu tempat kita ini 40 orang. Yuk besok, sekarang misalkan hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Jumat kita mesti sholat Jumat. Kenapa? Karena kita udah 40 orang merdeka, semuanya juga baligh, dewasa, berakal, tidak dalam keadaan bepergian. Nah, sudah harus wajib Jumat. Kapan? Besok nih, misalkan hari Jumat, ya Jumat ini. Nah, ini kan masih ada waktu untuk belajar nih. Hari Rebo untuk belajar bahasa Arab yang rukun-rukunnya aja, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Fa ini usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Kemudian baca ayat Al-Quran. Ayat apa? Kan kemarin dikatakan ayat yang bisa difahamin. Kemudian doa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Yang penting-penting aja, ya. Kalau masih ada waktu, besok Rabu, Kamis, Jumat, masih ada waktu 2 hari untuk belajar bahasa Arab rukun Jumat, rukun khutbah Jumat, belajar. Kalau enggak, semuanya dosa. Ya, kenapa? Karena masih ada waktu untuk belajar. Ya, begitulah pentingnya belajar. Ya, pentingnya ta'lim, pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita tahu, ya, supaya kita tahu. Asaukunhum wala jum'atu lahum. Nah, kalau semuanya ada waktu nih, besok Rabu, Kamis nggak belajar juga bahasa Arab, buat rukun-rukun juga nggak belajar juga bahasa Arab, sampai ketemu Jumat, maka nggak perlu Jumat. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa bahasa Arab. Tapi semuanya aso itu berdosa, ya. Nah, jangan nunggu Jumat depan lagi. Habis nggak perlu sholat Jumat karena nggak bisa bahasa Arab. Jadi sholatnya zuhur, setelah zuhur sholat zuhur, utus doa di antara 40 orang siapa yang paling pintar. Misalnya muncul 5 orang pintar, ya udah ajarin di bahasa Arab. Satu kampung nggak ada yang bisa bahasa Arab, tanya kampung sebelah, ada nggak yang bisa bahasa Arab? Ada, belajar. Ya, belajar. Kalau ada kepala sukunya, biayain. Biaya dia belajar ke sana berapa hari, uang makannya berapa, semuanya tanggung. Sampai dia balik bisa Jumat depan udah siap untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, gitu. Kemudian wala jum'ata lahum walau sami'ul khutbah walam yafhamu ma'naha sahhat. Kalau orang misalkan mendengarkan khutbah, dia dengerin khutbah tapi nggak paham artinya apa. Khutbahnya bahasa Arab dari awal sampai khutbah pertama berakhir bahasa Arab, duduk khatibnya naik lagi bahasa Arab lagi terus sampai akhir. Ini yang dengerin iya aja, nggak paham iya aja, iya dia ngomong apa iya aja. Itu sah nggak sah nggak khutbah Jumatnya? Sahat, ya, sah khutbah Jumatnya. Wa minha niyatul khutbah wa niyatu fardiyatiha ala maqalahul Ghadi Husain. Nah, di sini dikatakan, dan di antara urusan-urusan tentang khutbah adalah khatib ketika ingin berkhutbah harus pakai niat khutbah. Aku niat berkhutbah. Wa niyatu fardiyatiha, ya, dan niat fardu khutbah. Karena khutbah salat Jumat itu wajib. Seperti kedudukan 2 khutbah Jumat itu seperti kedudukan 2 rakaat sholat sunnah. Sama tuh. 2 khutbah dengan 2 rakaat sholat sunnah sama kedudukannya. Makanya kalau 2 rakaat sholat sunnah harus pakai wudu, khutbah juga harus pakai wudu. Karena kedudukannya sama dia berdua. Nah, di sini dikatakan, katanya Imam Ghadi Husain mengatakan si khatib itu harus niat khutbah. Ya, niat fardu khutbah. Wal asah khilafuhu, tapi ada pendapat yang asah, yang paling sahih mengatakan enggak perlu. Khatib dia mau naik enggak perlu niat khutbah juga enggak apa-apa. Ya, itu pendapatnya Ghadi Husain.
Wa minha tartibu bainal arkan salasah bian yakuna mabdu'u bihil hamdulillah tsumma salatu tsumal wasiyah wal asa inda zalika, ya, wala yajibu tartib bainal qiraah wa du'a wala bainahuma wa baina ghairihima, intaha. Kemudian yang ketiga, ya, perkara di antara urusan-urusan khutbah Jumat adalah tartib di antara 3 rukun. Apa? Alhamdulillah, kemudian selawat kepada Nabi Muhammad, dan wasiat bitaqwa wal asah ada mudzalik. Jadi harus nggak nih ada alhamdulillah, selawat sama Nabi, kemudian wasiat bitaqwa? Harus nggak? Harus ada. Tapi harus teratur nggak? Alhamdulillah dulu, selawat dulu, kemudian wasiat bitaqwa harus teratur nggak? Nggak. Kalau teratur nggak. Ya, tapi ketiganya harus ada di khutbah pertama dan khutbah yang kedua, ya. Nah, harus teratur nggak? Ada mungkin ada khatib mengatakan alhamdulillah fa ini usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi salawat yang kedua ini, yang nomor 2 dijadikan nomor 3, wasiat bitaqwa dijadikan nomor 2, nggak apa-apa gitu. Ya, nggak apa-apa, nggak harus teratur, ya, nggak harus teratur. Wala yajibu tartib bainal qiraah wa du'a. Wajib nggak teratur antara baca Quran dan doa? Nggak wajib. Ente mau doa dulu, ya, atau baca ayat Al-Quran dulu kemudian doa, nggak apa-apa. Wala bainahuma wa baina ghairihima, intaha. Ya. Kemudian faslun fi syurutil iqtida, yajibu ala kulli man shala muqtadiyan fi jum'ah aw ghairiha sab'atu umur. Fasal sudah selesai pembahasan tentang khutbah, 2 khutbah Jumat dan persyaratannya. Kemudian dilanjutkan dengan persyaratan iqtida. Iqtida itu apa? Mengikuti. Jadi makmum. Ya, jadi makmum juga ada persyaratannya. Kewajiban atas setiap orang yang sholat menjadi makmum di dalam sholat Jumat dan lainnya, ya, baik sholat Jumat, sholat 5 waktu, atau sholat sunnah, ya, sholat sunnah, sholat taraweh, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu ada sab'atu umur, ada 7. Ya, ahaduha, yang pertama, an la yataqaddama ma'mumu al-qa'im au qa'id au mudtaji' au mustalgi ala imamihi. Yang pertama, makmum nggak boleh mendahului imam. Mendahului apa? Dalam diri, ya, dalam diri. Imam berdiri, makmum mau sholat diri, mau sholat duduk, mau sholat berbaring, mau sholat celentang, nggak boleh lebih dulu dari imam. Harus kelihatan imam mana, makmum mana. Jadi imam depanan sedikit, nah, begitu, ya. Jadi makmum tidak boleh mendahulukan imam, ya, tidak boleh mendahulukan imam. Al-muttassifu biwahid min haula'il arba'ah, ya, fal jumlatu sitta asyara. Fil mauqif, di dalam apa? Di dalam dirinya si imam. Fi makan, tempatnya imam. Imam tempatnya di mana? Sini berdiri. Nah, makmum ini nggak boleh mendahulukan imam. Ini imamnya di sini, makmumnya di sini di depan. Nggak boleh, makmumnya di belakang imam. Namanya makmum itu di belakang, bukan di depan. Ya, fi mauqif ay fil makan alladhi waqafa alaih, di tempat berdirinya imam. Sholat jamaah udah selesai, ada orang bikin lagi sholat jamaah di sana. Tetap aja, maupun dimanapun si imam berdiri, tetap makmum itu harusnya di belakang imam, ya, tidak boleh di depan imam. Wala tadur musawatuhu likauniha tukrah, ya, wa tafutu fadilatil jum'ah wa hiya 27 darajah ay as-shalah. Nah, boleh nggak sama imam di sini, makmum di sini, jadi sejajar gitu? Boleh nggak sejajar? Nah, di sini dikatakan nggak apa-apa sejajar, akan tetapi makruh, ya, makruh. Makruhnya kenapa? Makruhnya bisa
kehilangan pahala sholat jamaah. Jadi pahala sholat jamaahnya nggak dapat, ya. Yaitu fadilah sholatul jamaah sab'a wa ishrun, 27 derajat. Maksudnya 27 derajat artinya 27 derajat sholat. Dalam riwayat yang lain 25 derajat, ya. Sholatul jamaah afdalu min sholati fazin bi khamsi wa ishrina darajat. Itu kata Rasulullah. Sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendiri, ya. Afdalnya sampai berapa? Afdalnya sampai 25 derajat. Dalam riwayat yang lain hadisnya sama, sholat jamaah lebih afdal dari sholat sendiri 27 derajat. Ada hadis yang 25 derajat, ada hadis yang 27 derajat. Nah, bareng berderet, ya, musawi itu sejajar antara imam dengan makmum sejajar. Nah, makmum walaupun dia niat makmuman tapi dia nggak dapat pahala sholat jamaah. Udah kayak sholat sendiri aja, walaupun ikutin tuh bareng, ya, dalam gerakannya bareng. Jadi nggak boleh, makruh kalau disejajar antara imam dengan makmum, ya. Banyak tuh orang yang yang sholat seperti itu. Ya, dia sholat jamaah, imam sama makmum sejajar. Dia sholat berdua, ya. Yang imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan, tapi dirinya sejajar. Nggak kelihatan yang mana imam, yang mana makmum, kagak kelihatan. Yang mana agak depan, yang mana agak mundur, kagak kelihatan. Sejajar udah. Yang imam, ya, yang yang imam sholat, ya sholat tetap makmuman walaupun dia niat sholat jamaah, tetap aja dia nggak dapat fadilah keutamaan atau pahala sholat jamaah. Kenapa? Karena berdirinya sejajar dengan imam, ya. Wal ihram fa yahrumu taqaddumu ihramuhu ala ihrami imam bal tubtilu muqaranatu wa tamana minal in'iqadi idza kanat fil ihram, ya. Dan juga makmum itu tidak boleh berbarengan dengan imam ketika imam takbiratul ihram. Nah, nggak boleh. Kita makmum belakangan, imam dulu Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Jangan bareng, imam sama makmum bareng Allahu Akbar, barengan, nggak boleh, ya. Jadi makmum tidak boleh mendahulukan imam di dalam berdirinya imam, dan juga tidak boleh membarengi di dalam takbiratul ihramnya, ya. Fa yahrumu taqaddumu ihramuhu ala ihrami imamihi. Haram, ya, hukumnya haram makmum itu membarengi takbiratul ihramnya dengan takbiratul ihram imam. Haram, ya. Bal tabtulu muqaranatu wa tamata minal iktida min kanat fil ihram walau syakkan, ya, fayajibu ayata'akhir ibtida'u taharrumul ma'mum an tamami tahrimil imam yaqinan aw dhanan aqada dzalika atiyah, ya. Nah, bata betul, ya, akan tetapi si makmum itu bisa-bisa sholatnya batal karena membarengi takbiratul ihramnya dengan takbiratul ihram imam. Udah haram, batal lagi, ya. Dianggap dia masih sah sholatnya, masih di dalam sholat, padahal udah batal sholatnya. Jadi dia sholat, dia nggak tahu bahwa itu sholatnya batal karena membarengi takbiratulnya dengan takbiratul ihramnya dengan takbiratul ihram imam. Dia nggak tahu, diikutin aja sholat, nggak tahu ini sholatnya udah batal, ya. Udah haram, kemudian batal betul, ya. Akan tetapi sholat si makmum itu batal karena membarengi dengan takbiratul ihram imam. Walau syakkan, walaupun dia ragu-ragu, ya, walaupun si makmum ini ragu-ragu, tadi saya takbiratul ihramnya bareng nggak sama imam, ya, tetap batal, ya. Fayajibu ayata'akhir ibtida' tahrimil ma'mumi an tamami tahrimil imam yaqinan aw dhanna. Nah, wajib bagi makmum itu memulai takbiratul ihramnya setelah
imam sempurna di dalam takbiratul ihramnya. Jadi biar imam sempurna dulu takbiratul ihramnya. Kita makmum ikutin aja, liatin. Imam Allahu Akbar. Baru kita ikutin. Allahu Akbar. Ya. Nah, kita ngelihat si imam itu dengan yakin atau dengan zon. Saya yakin si imam udah selesai takbiratul ihramnya, ya udah takbiratul ihram. Atau zon, kayaknya si imam udah sempurna tuh takbiratul ihramnya, ya udah kita takbiratul ihram. Kalau sekarang kan udah ada mic, ya udah ada mic imam Allahu Akbar sampai belakang jauh orang kedengeran. Ya kalau dulu nggak ada mic, imam suaranya kadang-kadang kedengeran, kadang-kadang kagak. Nah, makmum yang belakang, imam udah sempurna belum takbiratul ihramnya? Keyakinan inti aja. Kayaknya udah sempurna. Walaupun dengan prasangka, nggak yakin, prasangka aja. Saya nyangka nih imam udah sempurna takbiratul ihramnya, udah takbir aja. Ya, takbir gitu. Wa tukrahu ay muqarranatu fi ghairi. Ya. Nah, kalau si makmum membarengi takbiratul ihramnya dengan takbiratul ihram imam, batal. Salat si makmum itu batal. Kalau membarengi imam selain takbiratul ihram, makruh. Ya. Gini. Kalau makmum takbiratul ihramnya membarengi takbiratul ihram imam, Allahu Akbar, batal tuh makmum. Ini di dalam takbiratul ihram. Tapi kalau makmum sok tahu, dia ketika takbiratul ihram dengan imam udah kelar takbiratul ihram, dia takbiratul ihram. Tapi membarengi imam di posisi yang lain, itu makruh. Ya, membarengi imam selain takbiratul ihram makruh hukumnya. Ya, nggak boleh bagi si makmum ini. Fil ihram minas salam wal af'al, ya. Baik di dalam membarengi imam di dalam salam. Ya, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng salamnya bareng sama imam, si makmum salamnya bareng sama imam, mau buru-buru selesai sholatnya. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabur. Ya. Jadi membarengi salam si makmum dengan salamnya imam, makruh. Ya. Begitu juga wal af'al, dan di dalam fi'il sholat yang lainnya. Pokoknya selain takbiratul ihram. Kalau makmum membarengi takbiratul ihramnya dengan imam, sholatnya batal. Sholatnya siapa? Makmum. Tapi kalau makmum membarengi imam di posisi mana aja selain takbiratul ihram, nggak batal sholatnya, tapi makruh. Ya, sholatnya nggak sempurna. Ada yang kurang, nggak sempurna. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. Ya. Ya, bi khilaf ghairihi wal af'al wa tafutu fadilatul jamaah fi maqarinal imam fihi faqat. Nah, kalau si makmum membarengi imam, ya, membarengi imam di dalam gerakan, ya, di dalam gerakan salam, ya, dan lain sebagainya, maka fadilah sholat jamaahnya, pahala sholat jamaahnya itu hilang. Ya, fadilah pahala sholat jamaahnya itu hilang. Ya, hilang. Fa idza qaranahu fi ruku' mathalan ka'an karruku'i al-fadh bi khilaf ghairihi ka sujud fasab awal isrun afada dzalika atiya. Nah, kalau si makmum membarengi imam di dalam ruku', misalkan takbiratul ihram, imam takbiratul ihram, di imam takbiratul ihram selesai, di takbiratul ihram. Kemudian imam baca doa iftitah habis takbiratul ihram, kemudian makmum baca doa iftitah. Imam baca Fatihah, dengerin makmum. Selesai imam baca Fatihah, kasih jeda waktu sedikit untuk makmum baca Fatihah. Setelah Fatihah, imam baca surah, dengerin. Nah, ketika imam meruku, dia ikut, dibarengin tuh sama dia. Ya, dibarengin, imam ruku dibarengin sama dia, gerakannya sama dengan gerakan imam, ya, gerakannya sama dengan gerakan imam,
maka di sini dikatakan hilanglah pahala sholat jamaahnya. Sholatnya sah, tapi pahala jamaahnya itu nggak dapet, ya, hilang. Bikhilaf gairuhu kasujud fasabah wa isyrun. Nah, kecuali kalau si makmum itu membarengi gerakan imam di dalam sujud. Imam sujud ikut sujud bareng, sama persis gerakannya. Masih dapat nggak pahala jamaah? Masih dapat. Ya, pahala jamaah masih dapat. Kecuali kalau dia membarengi imam di salam, di ruku. Ya, kalau barengi imam di sujud, maka tetap dia mendapatkan pahala jamaah. Illa at-ta'min fa innal muqaranatu fihi mandubah. Nah, kecuali di amin. Kalau amin, maka imam dengan makmum memang dianjurkan untuk berbarengan. Ya. Jadi imam ketika mengucapkan surah Fatihah waladhdallin, dia sebentar. Amin. Imam juga ikut amin. Jangan makmumnya doang yang amin, imamnya juga ikut amin. Bareng-bareng tuh. Antara aminnya imam dengan aminnya makmum, di situ diperbolehkan untuk berbarengan antara makmum dengan imam. Ya, kalau di yang lain nggak boleh. Kalau di takbiratul ihram batal sholatnya makmum, gitu. Kalau di posisi yang lain, kalau makmum membarengi imam dalam gerakan, maka makruh dan hilanglah pahala jamaah. Kenapa? Karena ketika antara imam dengan makmum mengucapkan amin, ya, malaikat juga ikut mengucapkan amin. A-nya panjang tuh, amin gitu. Mimnya nggak ada tasdid, jangan amin, nggak ada. Alifnya Hamzah panjang, dia ada benderanya tuh, amin, ya, gitu. Nah, karena imam dan makmum kalau mengucapkan amin, malaikat juga mengucapkan amin. Siapa amin yang berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Jadi antara imam dengan makmum dianjurkan berbarengan ketika mengucapkan amin. Wa yahrumu taqaddumuhu al-ma'mum 'alal imam bi ruknin fi'li tam. Nah, di sini dikatakan haram bagi makmum mendahulukan dari gerakan imam satu rukun, ya, ka'an raka'a wa rafa wal imam qaim. Satu rukun sempurna rukun sholat. Jadi si makmum lebih dulu dari imam, lebih dulu bergerak daripada si imam. Nah, itu haram. Kalau satu rukun haram. Di sini dikatakan contohnya seperti imam lagi masih berdiri, imam masih baca surah, makmum udah main ruku aja, kemudian i'tidal, haram. Karena satu rukun udah mendahulukan imam. Apa rukunnya? Ruku. Kan biasanya kalau habis diri baca Fatihah, baca surah kan ruku. Nah, ini imam belum ruku, si makmum udah main ruku aja, habis ruku dia berdiri. Kayak i'tidal gitu, berdiri i'tidal, itu udah satu melampaui daripada imam, mendahulukan imam satu rukun. Apa satu rukunnya? Ruku itu. Imam masih diri, makmum udah ruku udah i'tidal, itu namanya udah satu rukun. Maka apa hukumnya? Haram. Ya, hukumnya haram. Bagi siapa? Bagi si makmum yang mendahulukan imam, karena imam belum ruku, dia udah ruku aja. Ya. Imam masih tetap berdiri, dia udah i'tidal. Ya, wa tabtulu ay salatu bi taqaddum alaihi bi ruknain fi'liyain walau ghairu tawilain karruku'i wal i'tidal wa taqaddamu bihima yugasu fi taswiri wa tamthil bima ya'ti fi ta'khiri bihima. Nah, tapi kalau si makmum mendahulukan imam dua rukun, maka sholatnya batal, sholatnya si makmum yang batal.
imam masih diri, ya, masih baca surah, ya, masih baca surah, makmum udah ruku aja. Habis ruku i'tidal, satu rukun mendahulukan imam. Habis i'tidal dia sujud. Dari i'tidal tuh dia sujud, udah mendahulukan imam 2 rukun, padahal imam masih baca surah, batal sholatnya. Kalau mendahulukan imam 1 rukun masih haram, batal nggak sholatnya? Nggak batal. Ya, udah tungguin aja di i'tidal. Si makmum masih apa tuh namanya? Masih baca surah. Ya, imam udah si imam masih baca surah. Si makmum udah ruku. Ya, ketika makmum ruku, mendahulukan imam 1 rukun, kemudian i'tidal. Si imam masih baca surah. Ketika makmum i'tidal, imam udah ruku. Tungguin aja di i'tidal. Habis itu imam i'tidal bareng. Kalau mendahulukan imam 1 rukun haram. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Tapi kalau makmum mendahulukan imam 2 rukun, batal langsung sholatnya. Sholatnya si makmum, ya. Sholatnya si makmum itu batal. Khilafan lil Iraqi fa innahu mathalu dzalika bima idza raka'a qabla al-imam falamma arada ayyarka'a rafa'a falamma arada ayyarfa'a sajada wa huwa tamthil ad-dha'if fala yasihu qiyas takhallufu alaihi fa innahu taqaddama bi ruknin faqad apa dzalika atiya. Nah, kalau Imam Iraqin ini mengatakan kalau misalkan, ya, ini seperti main-main. Jadi kalau imam masih baca surah, makmum udah ruku aja. Imam ruku, makmum i'tidal. Imam i'tidal, dia sujud, kayak main kejar-kejaran antara makmum dengan imam. Tapi si makmum tetap mendahulukan daripada gerakannya si imam. Si imam masih baca surah, kira-kira surahnya udah mau selesai nih. Makmum ruku duluan. Ketika imam ruku, makmum i'tidal. Ketika imam i'tidal, dia sujud. Ya, jadi si makmum yang mau duluan daripada si imam. Ya, si makmum yang mau duluan daripada si imam. Ya, idza raka'a qabla al-imam, dikatakan khilafan lil Araqi fa innahu mathalu dzalika. Ya, wa huwa tamtsilu dha'if fala yasih qiyas takhalluf alaihi fa innahu wa kadza ta'khir takhallafu anhu al-imam bihima. Begitu juga kalau terlambat dari gerakan imam. Kalau terlambat dari gerakan imam 2 kali rukun, maka sholatnya batal tanpa uzur, ya, tanpa uzur. Kalau terlambat dari imam biruknain dengan 2 rukun fi'li walau ghara tawilain kamamar kani betada imamuhu hawiyi sujud wa huwa fi qiyam lil qiraah. Ya, kalau misalkan si imam udah ruku i'tidal 1 rukun, ini makmum masih diri aja, masih baca surah aja. Imam udah ruku, udah i'tidal 1 rukun, imam udah dari i'tidal ke sujud, berarti kan udah 2 rukun nih. Si makmum masih diri aja, masih baca surah aja, batal. Kenapa? Karena melambatkan diri dari si imam. Jadi kita sebagai makmum, misalkan makmum masbuk, kalau kita mendapatkan imam, ya, sedang membaca Fatihah, ya, kemudian kita takbir Allahu Akbar, kira-kira masih bisa nggak baca doa iftitah sama Fatihah? Bisa, kerjain. Kalau nggak bisa, kira-kira kita masbuk dengan imam udah baca surah, Fatihah udah lewat, kita masbuk, atau kita telat, imam udah baca surah, kita takbir Allahu Akbar, baru mau baca. Kira-kira kalau imam udah baca surah, udah nggak masih bisa baca doa iftitah, udah langsung baca Fatihah. Ketika dia baca surah Fatihah, di pertengahan surah Fatihah, imam udah ruku. Wah, selesain gak nih Fatihahnya? Selesain kalau tinggal setengah. Kalau kira-kira baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam udah ruku, ya udah kita ikutin ruku. Kalau udah tinggal dikit lagi Fatihahnya, selesain atau dipercepat bacaan Fatihahnya. Ya, gitu. Jadi ikutin si imam. Jangan sampai kita telat dari imam 2 rukun fi'li, ya, li ghairi uzrin min jumlatil uzur al-jahlu wa nisyan wa ghairihima. Kalau dia tidak ada uzur,
Kalau dia ada uzurnya, ada alasannya seperti lupa atau dia nggak tahu, oh saya nggak tahu kalau terlambat dari imam 2 rukun fi'il itu membatalkan sholat, dia nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia belajar mendahulukan imam 2 rukun batal, telat dari imam 2 rukun juga batal. Nah ini namanya kita udah tahu, sengaja kita baca surah, lama-lamain imam ruku kita masih baca surah, imam i'tidal kita masih baca surah, imam sujud kita masih baca surah, batal udah sholat. Ya, sholat si makmumnya itu batal tanpa ada nyuzur. Kalau ada nyuzur nggak apa-apa. Wa ta'khiru bi aktsari minas salasati al-arkan tawilah, ya. Ta'khiru bi aktsari minas salasati al-arkan tawilah fala yu'adu min hal i'tidal wal julus baina sajdatain li'annahuma ghasirun lahu ai uzur. Nah, kalau uzur misalkan udah tua, gerakannya udah lambat, ya. Tulang-tulangnya tuh udah keras. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Kalau yang tua masih untung dia mau sholat jamaah, biarin. Imam udah i'tidal dia masih diri aja, imam udah sujud baru dia ruku, nggak apa-apa. Kalau itu karena uzur umur, ya, karena udah umur gerakannya juga lambat, nggak kayak kita kan masih muda, gerakan masih lincah, ya. Nah, jangan sampai terlambat dari imam 2 rukun, ya. Kalau uzur-uzur yang lain nggak apa-apa, ya. Bi aktsar min salasati arkan tawilah lahu, bagi orang yang uzur. Wasaniha, yang kedua, ayya'lam bi intiqalati imamihi, ya. Nah, si makmum harus mengetahui perpindahan posisi imam, ya. Makmum harus mengetahui perpindahan posisi imam. Liyatamakan min mutaba'atihi bi ru'yati lahu, mungkin dengan ngelihat imam langsung. Bagi siapa? Bagi orang yang di saf pertama. Kan ini kan ngelihat langsung imam. Imam dari diri habis baca surah kemudian ruku. Nah, ini kan yang pertama nih, saf-saf yang pertama kan pasti ngelihat si imam, oh imam ruku, dia ruku. Ngelihat langsung dengan matanya. Mungkin dengan melihat langsung, auli ba'di saf, atau sebagian melihat sebagian saf. Sebagian saf bagi siapa? Bagi orang yang di saf kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena saf pertama ruku, ya diikut ruku. Saf pertama ruku, kenapa? Karena dia melihat imam ruku, ya pada ruku semua saf yang pertama. Nah, saf yang kedua ngelihat saf yang pertama, saf yang ketiga ngelihat saf yang kedua, begitu selanjutnya sampai belakang. Ya, jadi si makmum ini harus mengetahui perpindahan posisinya si imam. Mungkin dengan melihat langsung, atau mungkin dengan melihat sebagian saf salat. Au bisama'i li sautih, atau dengan mendengar suaranya si imam dengan mic, ya. Allahu Akbar, kedengeran itu sampai belakang, ya. Walaupun yang di belakang kagak ngelihat imam langsung, dia udah bisa tahu, wah ini posisi pasti si imam lagi takbiratul ihram. Oh, takbiratul ihram. Ya, begitu. Mungkin dengan mendengar suara imam langsung, atau nggak pakai mic tapi suara imamnya kenceng. Suara imam kenceng sampai bisa kedengaran yang lain. Nah, walaupun misalkan yang belakang nggak ngelihat saf yang depan, hanya berpatokan dengan suaranya si imam. Imam habis baca surah Allahu Akbar, nah ini sudah pasti ruku kalau habis baca surah. Nah, yang belakang ruku, walaupun yang depan-depannya ini saf yang depan belum ruku. Kenapa? Karena berpatokan dengan suara si imam langsung, ya. Au sautin mubaligh, ya, sigatin, atau sautnya mubaligh. Saut mubaligh itu apa? Saut suara orang yang menyampaikan bahwa imam telah pindah posisi. Kayak di Mekah, ya, kan ada imam Allahu Akbar, terus ada lagi suara Allahu Akbar. Nah, itu namanya saut mubaligh tuh, ya, suara yang menyampaikan kepada jamaah yang lain bahwa posisi imam telah berubah, ya, begitu. Tapi orang yang menyampaikan yang menyampaikan suara ini harus orang yang sigoh, ada syaratnya. Sigoh apa? Besok kita
apa tuh namanya kita bahas ya, apa itu sigoh. Bukan orang yang sembarangan, nggak boleh milih orang yang sembarangan. Walaupun yang menyampaikan suara itu nggak sholat, nah, boleh nggak? Dia nongkrong aja di sono tuh. Yang penting dia lihat imam tuh di sini. Wah, imam pindah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak sholat, boleh nggak? Kalau dia nggak sholat, dia nggak ikut sholat. Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli salam ma'mur salah syam zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wali walidina wa auladina masyayikhina fil fadin wa khair wal afiyah an Allah yanamir qulubana wa qalibana wal huda wa taqa wal afahu bina wal musallin wa nadin lislam wal iman an Allah yakrimna bil futuh wal munuh wal rusukh wa jasad wal qalbi rakhrimna bika min ilmi wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wal istighna linnas waqtim lana wa lakum husna fi khairul lutfin wa afiyah jamila syamila li khairat dunya wal akhirah wa ila ruhiyil habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa ala Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi Syafir Badani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.